Dari judul, apa ini yang belum pas? Titik ya. Nah, ini punya Savana, ini ukurannya 14. Tadi punya Tina 12. Ayo, tarunglah kalian ya. Yang benar, yang mana? Ayo, yang mana? Ya, pokoknya pastikan cari yang terbaru ya, harus yang ini. Oke, yang lain-lainnya sebetulnya catatannya sama yang tadi juga ya. Pokoknya jangan sampai salah nulis nama, gelar. Nah, ini nidennya Bu Nurul masa belum tahu? Ya, langsung dikasih keterangannya. Ini juga sama tadi ya, lihat punya Tina, catatannya apa aja, jadi bisa dicicil. Ini udah selesai motonya? Belum, ini harus diprioritaskan. Masa moto aja belum ada inspirasi, ya. Ya kalau kepepetnya nggak nemu inspirasi, googling aja. Kan banyak kan ya. Moto itu nggak harus kita kok yang bikin, kan ngambil aja. Terutama yang memang mendukung untuk penyelesaian ini yang buat kita semangat, termotivasi, kan gitu. Ya, ini harus sudah ada. Pokoknya yang sifatnya apa kayak gini-gini tuh cepet harus segera ditemukan. Gitu. Nah ini foto juga ya, ini juga perlu dibenerin. Ini sama kayak punya ini. Nah ini sudah benar ya dari tahun sampai tahun kapan, tapi ikuti format yang ada di sini, ya, paham kan? Ikuti format di atas, jadi nggak beda sendiri dia. Emalnya nggak punya? Waduh, gimana ini email nggak punya? Punya nggak? Ah, iya, ya. Ini juga diedit ya, ini sama kayak tadi kesalahannya. Ini ya, ini sebagai pembimbing ya dikasihlah kata-kata embel-embel ya, yang telah apa kan gitu. Ya. Jadi ada yang beda dengan yang lainnya. Kalau yang lainnya kan sifatnya tidak terlibat langsung dalam penyusunan kan atau pembimbingan. Jadi cukup dituliskan seperti itu. Tapi kalau pembimbing dan penguji nanti ya harus ditulis kalimat yang berbeda gitu, yang telah apa gitu. Nah, halaman ya, jangan sampai diiniin, ditinggalkan. Ini belum ketemu, daftar gambarnya belum ada satupun. Gambarnya yang ada, morfologi tanamannya belum. Waduh, itu harusnya segera itu. Ya. Ini berapa ini spasinya ini? Double. Harusnya formatnya 1,5 ya. Ini harus ikutin aturan ya. Harus 1,5 spasinya. Kayaknya masih 2 semua ini sampai bawah. Goalsnya apa ini? Berdasarkan latar belakang di atas, maka perlu dilakukan formulasi sediaan sabun mandi padat dari ekstrak kulit pisang kepok dengan berbagai variasi konsentrasi ekstrak untuk mendapatkan sediaan fisik yang baik. Itu goals dari apa namanya penelitian ini mau ngapain gitu. Belum ada kan? Belum ya. Ini ditambahkan ya, bukan di sini ya. Ditambahkan ya, goals dari penelitian mau ngapain gitu.
dan lain-lain. Ya. Di konsentrasi berapakah? Kalau seperti ini nggak boleh ya, kecuali kalau berapakah konsentrasi. Nah, tapi kalau di konsentrasi berapakah itu nggak layak, nggak ini ya, nggak semestinya. Kalau memang mau dibuat seperti ini, pertanyaannya adalah pada konsentrasi berapakah. Nah, ini nggak perlu yang ini. Ya, tapi lebih pada apa? Evaluasi fisiknya belum disebutin kan? Apa aja yang perlu dilakukan dalam penelitian ini atau yang akan dilakukan ya. Ini harusnya tambahkan evaluasi fisik apa saja yang akan dilakukan. Apa aja kalau untuk sabun padat. Udah nemu belum jurnalnya? Nah, itu perlu. Nah, kemudian, nah ini yang sama kayak tadi ya. Penulisannya masih salah urutan untuk penomoran. Jadi penomorannya itu harus setara dengan ini. Ya. Nah, ini tabelnya jangan di apa namanya? Jangan ditongolin, tapi dihapus garis-garisnya ini. Kan aturannya tidak berupa tabel kan? Hmm. Nah, ini salah nggak penulisannya ini? Yang ditulis miring itu hanya genus sama spesies. Ini ditulis tegak. Nah, ini spesiesnya kok beda sama yang di judul? Ya, harus sama dengan yang di judul. Kemudian, ini taksonomi ini menurut siapa? Kalau saya sudah mengarahkan di awal, harus melihat web ITIS. Ya, tuh. Ini juga harus disesuaikan. Rapih itu nulisnya. Apa ini kok lebar banget? Morfologi tanaman. Tarik seperti ini. Ini perhatikan ya penulisannya. Duh, jauh ini banget ya, tua banget ini. Coba cari referensi yang baru ya. Referensinya jadul. Ya, cari yang baru. Jangan kalian baru lahir ini. Lahir tahun berapa? 2004. Wah, belum lahir kan malahan? Nah, jadul banget. Ya. Cari yang baru. Nggak, tadi catatan saya kalau memang sudah terlanjur seperti ini, ya ya sudah. Kalau selama ini tidak copy paste banget ya. Pokoknya saya tuh jangan sampai kalian itu plek ketiplek ya dengan referensi harus ada
apa parafrase gitu ya. Jadi tidak boleh sama persis. Cari yang terbaru ya, yang memang dia itu membahas terkait tanaman pisang kepok ya. Ini terlalu lama gitu. Kandungan kimia. Ya, nanti paragrafnya dibenerin ya. Ini harus sama sama yang di atas. Saponin, flavonoid, tanin. Oke. Manfaatnya belum. Nah, ini harus ada dua ya. Ditambah manfaat. Jadi kandungan kimia dan manfaat. Caranya gimana Bu nulisnya? Nanti dimasukkan di sini aja. Manfaat saponin itu sebagai apa? Ini sudah ada ini ya. Nah, ini sudah ada ini. Saponin diketahui mempunyai efek anti mikroba dan lain-lain. Flavonoid ada nggak? Sebagai antiseptik. Tambah ini, tambahin ada antioksidan juga ini mah. Tanin untuk apa? Itu ya. Ekstraksi. Ini juga sama satu tanya kayak tadi ya. Harus bertele-tele ini, tapi sudah ada kelebihan sama kekurangan ini bagus ya. Nah, tapi tidak perlu bertele-tele sampai dia memberikan teknis dalam prosesnya. Kalau mau teknisnya ya nanti di prosedur, diaduk lah atau apa. Nanti pakai apa ini? Menstruasi sama ya. Jadi paling tidak untuk semuanya itu ya definisi, kemudian kelebihan dan kelemah ya. Ini ini tidak kamu buat ini ya. Apa namanya? Ini perbedaan apa ini? Enggak, itu masih buat oh. Metode penelitian. Ini nanti ditambahkan ya, yang belum ada merek. Kalau yang nggak ada merek ya jangan dipaksakan. Kayak Sudip kan nggak ada mereknya ya. Ada merek yang memang dia itu ada gitu. Kalau enggak ya nggak usah. Nah, di tinjauan pustaka belum kamu cantumkan bahan umum untuk sediaan sabun padat. Dan belum ada terkait sabun itu apa. Ya, jadi yang perlu ditambahkan untuk tinjauan pustaka satu sabun padat, cari referensinya tentang sabun padat. Kemudian bahan penyusun sabun padat secara umum. Ini untuk kulit ya? Oke, boleh, boleh. Berarti sebelum ini ya, kulit dulu. Tapi hanya umum-umum aja. Ya, misalkan karakter apa bagian-bagian kulit segala macam gitu. Oke. Nah, ini kok udah dapat konsentrasi ini? Belum ada formulanya? Rata-rata aja referensi itu segitu-segitu kalau sabun. Tapi spesifik untuk kulit pisang kepok nggak? Belum kan? Belum. Iya. Coba cari dulu, ada nggak sih sabun padat dari kulit pisang kepok? Nggak ada. Dia sabun padatnya dibikin apa ya? Kulit itu dibikin kayak apa sih? Cuma standarisasi doang. Belum nggak ada bikin ini. Nah, berarti bisa kamu buat sebagai penelitian pendahuluan. Kalau memang belum ada sama sekali ya, takutnya itu sudah ada, kamu ulang lagi kan ketahuannya pada saat ujian, wah bahaya itu. Artinya kalau memang belum ada sama sekali, coba dicari lagi. Boleh kamu ngambil interval yang menurut kamu. Ya, artinya dalam hal ini karena belum ada yang meneliti tentang itu, ini justru malah bagus ya. Berarti kan keterbaruannya jelas itu. Kalau saya pernah lihat di YouTube sih, tapi nggak tahu. Coba nanti coba kamu iseng-iseng aja buka YouTube ya.
Mereka yang udah bikin apa namanya sabun padat dari kulit pisang itu mereka pakai konsentrasi berapa itu dijadiin ini ya, dijadiin range itu kan nggak bisa cuma satu variasi kan nggak boleh, misalkan di YouTube itu menggunakan 10% ya berarti bisa kamu 5 10 15, tapi kalau di situ pakai 20% ya berarti kamu harus nyari interval 20% itu tengah-tengah. Ini simplisia ya, berarti kamu harus buat simplisianya. Ini udah buat belum ini? Hmm. Kemarin nggak bareng ya? Ini juga sama catatannya tadi ya. Harus mencakup bagaimana sih cara pembuatan simplisia ya. Masa lupa. Pertama apa ya? Pertama eh, apa namanya pengumpulan sampel kan? Kedua sortasi basah. Ketiga pencucian, terus pengeringan, terus pencucian ini juga sama perajangan ya, biar cepat kering ya. Terus pengeringan, habis itu sortasi, kering, baru apa? Penyimpanan. Nah, karena di sini pembuatan simplisia, bagaimana cara kita mengetahui kalau simplisia kita udah kering, berarti wajib dihitung susut pengeringan. Berat basah dibandingkan berat kering dikali 100%. Ada syarat untuk simplisia itu. Dikatakan dia bebas dari air itu ketika berapa? Ketika sudah mencapai pengeringannya paling tidak 10%. Jadi kalau masih di atas 10% berarti kadar airnya masih banyak. Kenapa? Karena itu bisa menyebabkan si simplisia kita itu mudah busuk. Karena ketika banyak air otomatis akan mudah ditumbuhi jamur, bakteri, ya mudah busuk lah intinya. Makanya harus benar-benar kering, gitu ya. Sampai sampai nggak apa ya ketika kalian pegang itu tuh udah kemeripik gitu, kemeripik nggak kalian ya? Kayak benar-benar udah nggak kayak ada yang tebal-tebal lagi, yang dia tidak tidak apa kering gitu. Nah, itu ini gunakan ya, gunakan kalimat kerja pasif yang udah saya contohkan tadi ya. Ini nanti menggunakan pemanasannya mau pakai oven atau pakai sinar matahari sesuaikan dengan realnya ya. Kalau memang realnya dikeringkan dan matahari ya dengan matahari. Kalau realnya dengan oven ya dengan oven. Jangan sampai nanti nggak nyambung dengan realita yang dilakukan ya. 5 hari lama banget. Tembel emang Bu. Ininya loh apa pembuatan ekstraknya memang dibuat selama 5 hari. Pakai maserasi itu pakai cara umum aja ya. Maserasi itu nanti kamu pakai teori mana pula ditanyain lagi ya. Maserasi itu satu dibuat 3 kali replikasi ya. Satu kali replikasi itu 1 kali 24 jam. Terus habis itu disaring, ampasnya disiram lagi pakai pelarut yang sama, dibiarkan 1 hari penuh, besoknya begitu terus. Namanya remaserasi, ya. Jadi nggak 5 hari, dan nggak dibiarkan 5 hari terus tanpa adanya pergantian larut, gitu. Nah kemudian kan nanti otomatis yang dibutuhkan kan tidak terlalu banyak ya. Jadi gunakan perbandingan
1:5 saja. Jadi kalau semisal 100 gram Simplicia ke dalam pelarut, berapa ini berarti? Kalau 1:5. 500 mili dalam satu repli. Harusnya sih 1:10. Tapi terlalu banyak nanti pelarutnya. Ya. Berarti kalau 100 gram ya itu nanti di apa dimaserasi menggunakan 500 mili dalam satu replikasi atau satu hari. Berarti kalau 3 hari berarti 1,5 liter. Kalau kamu menggunakan 200 gram ya berarti 2 kali lipatnya. Tetap menggunakan sistem seperti ini, jadi tetap premaserasi, jadi tidak 5 hari ya. Nah, habis itu semua ya, berarti kan ampasnya dibuang, ya, jangan kebalik. Filtratnya digabung, ya, dari 1 sampai 3 kan, lalu diapain? Uapkan hingga menjadi ekstrak kental. Jadi pakai ekstrak kental kan? Cair dulu. Kalau cair nanti sabun kamu berpengaruh. Cair itu berarti masih ada pelarut. Beda nanti komposisinya. Di sini yang dipakai adalah ekstrak kental. Ya, bener-bener ekstraknya. Nggak jadi sabun kamu nanti. Ya, berarti diuapkan sampai membentuk ekstrak kental. Kentalnya seperti apa? Hingga membentuk seperti kecap. Ya, ini nggak perlu tulis kalau di kecapnya ya. Maksudnya biar untuk gambaran kamu. Atau mungkin bisa lihat punya Alvio ya, gimana bentuk ekstrak kentalnya itu. Nah, kalau untuk ekstrak kental itu perlu ya dihitung nilai rendemennya. Ada yang masih ingat untuk apa sih kita menghitung nilai rendemen ekstrak? Untuk apa? Untuk mengetahui hilangnya pelarut. Nah, itu susut pengeringan. Ayo, untuk apa? Untuk apa? Nah, foto dulu kan, biar semangat. Untuk mengetahui batuan ekstrak yang didapat dari simplicia segar. Nah, udah kan tahu intinya kan Savana kan pengen buat ekstrak apa tadi ini lupa lagi. Kulit pisang ya untuk diambil yang mana harapannya itu bisa dijadiin sabun padat ya. Tapi kan kita pengen tahu gambaran awal ya, gambaran awal berapa sih jumlah senyawa-senyawa yang bisa tertarik pada pelarut tersebut? Berapa persen? Berarti logikanya semakin besar persennya berarti senyawa-senyawa yang ditarik juga semakin banyak. Tuh. Ya, walaupun kita belum tahu senyawa apa. Kan kalau ekstraksi itu kan masih umum ya. Hanya berdasarkan tingkat kepolarannya aja. Jadi kalau pelarut etanol ya berarti dia bisa menarik senyawa-senyawa yang bersifat polar dan semi polar gitu. Tapi kan senyawa itu banyak banget. Bisa flavonoid, bisa alkaloid ya, bisa tanin dan lain-lain. Ya, jadi ini diperbaiki untuk prosedurnya. Ini belum ini standar Simplicia, ekstrak, pembuatan sabun. Ya, ini segera dipenuhi ya. Dah habis. Nah, oke. Untuk kalian berdua, kapan mau menyelesaikan
draftnya sesuai dengan catatan yang saya berikan minggu depan. Ya, paling tidak minggu depan itu dibagi dua, ya. Jadi Selasa atau Rabu itu sudah dikirimkan ke saya lagi untuk draft yang sudah dilengkapi dan direvisi. Terutama untuk Savannah belum dapat formula, itu segera dicari. Nah, nanti untuk Tina terserah mau hari Kamis atau hari Jumat itu nyoba dulu ininya, basisnya ya, jangan ekstraknya, basisnya dulu. Jadi enggak itu libam ya. Kemudian dievaluasi. Kalau memang sudah memenuhi syarat, baru nanti dilakukan uji untuk ekstrak. Tapi sudah bisa langsung buat ekstraknya ya. Artinya jangan menunggu lama lagi, apalagi mau ke depannya lagi. Gitu. Ya sebenarnya kalau untuk evaluasi itu kan ekstra apa sediaan jadi langsung bisa dievaluasi kan, nggak harus menunggu besok gitu loh. Jadi sebetulnya di hari yang sama pun kalian melakukan formulasi itu bisa, tapi tidak boleh barengan. Jadi basisnya dulu ya, nanti dilihat dievaluasi hasilnya. Kalau memenuhi syarat baru dilakukan untuk yang ekstra. Ingat ketika masuk lab semua harus terdokumentasi gitu. Kalian harus punya logbook, catatannya. Hari ini saya ngapain aja, apa aja yang diperoleh, ya, hasilnya seperti apa. Jadi harus ditunjukkan ke saya ya, basisnya itu kayak mana, kemudian hasilnya juga kayak mana. Berdasarkan dengan evaluasi fisik yang sudah dilakukan. Gitu. Karena Tina sifatnya nggak bikin simplisia kan jauh lebih mudah untuk bikin ekstraknya ya. Jadi seger kan, nanti langsung di maserasi. Ya, tinggal pelarutnya ini di lab ketersediaannya. Kalau memang tidak ada berarti pesan mandiri kan begitu kan? Sama dengan teman-teman yang lain. Nah, kalau untuk Savannah ini harus dua kerja ini. Menyelesaikan ini sambil mencari simplisianya, membuat simplisianya. Simplisinya buat sendiri aja maksudnya. Bisa, nggak usah di lab itu untuk yang maserasi gitu. Kalian kalau misalkan cek dulu di lab ada nggak pelarutnya, kalau nggak ada kan sekalian aja pesen pelarutnya. Jadi nggak masih biasanya itu diongkir ya. Iya. Tapi nggak tahu kalau di sini ada nggak yang jual. Kalau di sini tuh ada tapi mahal. Ya, per liternya itu kalau nggak salah 25 ribuan. Oh per liter. Per Ya. liter. Kalau online Dia 100, kalau kami sih kemarin dapat 112 per 5 liter. per 5 liter. Ya itu kan kalian bisa join tuh. Tinggal kan ekstraknya proses maserasinya butuh berapa. Kalau perbandingan 1:5 dalam 1 gramnya berarti kan butuh 1,5 liter 1 orang. Berarti 2 orang 3 liter. Cukup ya. Kita aja sisa 2 liter kemarin. Tapi jangan ngepres banget ya, takutnya nanti ya bukan hal yang diinginkan ya, kesenggol lah atau tumpah lah, ya pokoknya hati-hati banget jangan sampai itu terjadi ya, kecelakaan-kecelakaan kecil yang merugikan ya. Kayak itu ya untuk Tina sama Savana. Jadi harus benar-benar diprioritaskan. Rugi banget kalau sampai harus menunda dan akhirnya mundur sampai ya nggak apa-apa sih kan kalian masih panjang tuh waktunya kan. Nah, yang 2022 yang reguler aja kan belum ambil, tapi sayang nggak? Ya sayang banget gitu. Ya, jadi harus diselesaikan. Oke itu untuk Savana sama Tina, ini terakhir Alfio.